Iya, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih, Re. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngebahas soal perkataan Dr. Vegapunk pada chapter 1113 kemarin. Bukan. Ini bukan lagi soal dunia yang tenggelam, melainkan kita geser lagi ke sebelumnya. Penasaran kan? Pastikan like videonya sebelum Mr. K mulai kontennya. Oke, let's go. Guilty feeling Vegapunk. Dalam sekarang yang tipis-tipis sudah dimulai pada chapter lalu ya, Vegapunk menotis dua hal. Nah, hal yang dinotis adalah dua tindakan kriminal. Dan Dr. Vegapunk merasa karena kesalahannya inilah yang membuat dirinya merasa pantas untuk mati. Lebih detailnya, ia menjelaskan bahwa sangat mungkin dirinya untuk ditangkap atau dieksekusi langsung, Re. Maka pertanyaan kita semua, apa dua tindakan kriminal Dr. Vegapunk itu? Untuk menjawabnya, Mr. K mutusin agar pembahasan dibagi menjadi dua versi, yakni versi pertama dari sudut pandang masyarakat biasa, sedangkan versi kedua ya adalah sudut pandang dari pemerintahan dunia. Karena tanpa mendiskreditkan peran besar Dr. Vegapunk, Doi memang ada di posisi serba salah. Ini akibat dari dirinya yang berdiri di dua kaki, antara memihak kemanusiaan dan pemerintahan dunia, Re. Sekaligus sebagai pengingat ya, sesuatu yang setengah-setengah biasanya memang gak menghasilkan hal yang baik. Alhasil di luar tindakan kriminal yang Dr. Vegapunk sebutin, Mr. K ngerasa Dr. Vegapunk juga punya guilty feeling atau perasaan bersalah yang sangat amat besar, khususnya terhadap dunia. Itulah mengapa Dr. Vegapunk mengatakan bahwa setidaknya informasi ini harus disebarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk penebusan dosa terakhir yang bisa ia berikan. Memangnya separah apa sih kesalahan Dr. Vegapunk khususnya ke umat manusia, Re? Mari kita kupas dari versi pertama. Tindakan kriminal ke dunia. Dr. Vegapunk adalah seorang ilmuwan super cerdas yang meski sangat kita hormati tapi harus kita akui juga keputusannya berpihak ke pemerintahan dunia demi penelitiannya memang sangat disayangi. Namun mau bagaimana lagi, Re? Gimanapun Dr. Vegapunk memang tak punya pilihan lain, menyadari bahwa ia cukup seret soal dana penelitian. Dan kalau kita telusuri pun memang agak mustahil bagi Dr. Vegapunk melanjutkan berbagai penelitian gilanya tanpa adanya sokongan dana. Itulah yang ngebuat dirinya tercatat punya dua investor kotor, yakni Luffy dan pemerintahan dunia. Tahu diakui dia sendiri ya, semisal ikut Dragon doang mah ya gak ada duitnya, Re. Maka dari itu Dr. Vegapunk jadi gak punya pilihan selain melakukan penelitian demi kemauan Dr. Vegapunk. Nah, dari sekian banyak proyek yang telah diungkap sejauh ini, setidaknya ada dua yang menurut Mr. K cocok disebut sebagai tindakan kriminal besar. Wow. Pertama, kesediaan Dr. Vegapunk mengiyakan semua permohonan pemerintahan dunia. Yaps, pengabdian awal Dr. Vegapunk terhadap pemerintahan dunia bisa dibilang sendiri sudah tindakan kriminal besar. Karena itu berarti ya Dr. Vegapunk memuluskan rencana dan justru menambah master plan bagi mereka untuk berbuat lebih gila sekaligus lebih semena-mena. Ada beberapa hal yang tak mampu ditolak Dr. Vegapunk sekalipun dirinya benar. Sekali lagi ya, semua itu demi pengabdian. Termasuk soal apa yang terjadi pada Kuma. Dr. Vegapunk tak punya argumentasi yang kuat dan memaksa Kuma dalam kondisi seperti sekarang. Nampak dari air mata Dr. Vegapunk kalau bicara soal Kuma. Kayaknya kita udah paham gimana guilty feeling Dr. Vegapunk soal ini. Kedua, soal project Dr. Vegapunk, di mana Mr. K menotis dua hal, yaitu Seraphim dan tentu saja Mother Flame. Dua proyek itu bisa dibilang proyek tergacor Dr. Vegapunk yang ia berikan kepada pemerintahan dunia, Re. Terus buat Seraphim kita lihat sendiri aja lah ya. Bayangin, Re, sekelas kru Yonko sempat dibuat kerepotan nama ini robot. Jelas ini merupakan sesuatu hal yang sangat merepotkan. Bayangin, Seraphim ini digunakan untuk menyerang orang sipil. Rasa sakit dan korban seperti apa lagi yang bakal terjadi? Lalu yang tengah menjadi topik panas pada chapter terbaru ya, yakni Mother Flame. Senjata pemusnah penghancur daratan ini sempat disinggung sebagai tank api yang menyala di bawah air. Memang belum begitu jelas soal konsep Mother Flame ini, namun tetap saja ya, nampak Mother Flame ini adalah kunci dari keberhasilan rencana Great Cleansing pemerintahan dunia. Lihat aja sih, hasil penghancuran Lucia Kingdom selain membuat lubang di lautan super besar, juga membuat permukaan air laut jadi meninggi. Jelas semisal rencana penenggelaman dunia, Mother Flame akan sangat berguna nantinya, Re. Itulah mengapa Gorosei sangat hati-hati gak mau sumber daya dari Mother Flame ini rusak.
Lalu sadarkah kalian, dari dua dosa Dr. Vegapunk di atas kebetulan sangat relate dengan referensi asli dari Vegapunk, yaitu Albert Einstein. Kalian tahu bom atom yang diturunkan di Hiroshima dan Nagasaki di dalam Project Manhattan dan diprakarsai oleh Oppenheimer. Kalian pasti udah nonton filmnya kan? Einstein diyakini telah terlibat secara tidak langsung setidaknya karena dua perkara. Perkara pertama ya, teori relativitas yang ia miliki, E sama dengan mc kuadrat, menjelaskan energi yang dilepaskan dalam sebuah bom atom sehingga sangat membantu dalam mengukur daya ledak dari bom atom sendiri. Terus untuk perkara satu ini ya jelas masih abu-abu, karena gimana pun ya teori relativitas ya bukan alasan mutlak bom atom dapat diciptakan. Perkara dua ini yang cukup bikin was-was. Saat Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya, Einstein sempat mengirim surat sebagai bentuk peringatan ke Presiden Amerika agar memproyeksikan bom atom sebelum kejadian. Yang terjadi malah Jerman kalah duluan. Namun bom masih tetap tercipta, sehingga Jepanglah yang jadi korbannya. Ini yang sangat disesali oleh Einstein sampai ia bilang andai ia tahu bom atom Jerman bakal rungkat, dia gak bakal mendesak presiden, sehingga proyek bom atom gak bakal dikejar sedemikian rupa. Wow. Ini mirip sama Dr. Vegapunk Rek, di mana Vegapunk pasti sangat menyesal senjata pemusnah massal penghabis banyak korban macam Mother Flame tercipta dari tangannya. Nah, selain dari referensi Einstein, menarik juga melihat referensi lain yaitu dari Tesla, karena terkait akan penemuan sumber daya misterius yang tak habis, sekaligus kisah Tesla yang hampir menciptakan sumber energi listrik tak terbatas lainnya. Saat ia meninggal, Tesla membuat surat untuk ibunya bahwa ia sangat menyesal sudah mengabdi pada pihak yang salah. Banyak manusia yang mengabaikannya, sehingga di akhir hayatnya ia mati sendirian tanpa penghargaan yang layak. Ini mirip sama Dr. Vegapunk ya kisahnya. Terlepas dari kecerdasan gilanya, Dr. Vegapunk telah mengabdi pada pihak yang salah. Dua referensi seputar ilmu pengetahuan sains yang menarik kan? Andai Tesla ada lagi ya. Lanjut dari sudut pandang pemerintahan dunia. Nah itu dari sudut pandang masyarakat biasa. Sekarang gimana dari sudut pandang pemerintahan dunia Rek? Dua tindakan kriminal yang dimaksud Dr. Vegapunk menurut Mr. K adalah Project Kuma dan bagaimana Vegapunk menggali begitu banyak informasi dari pemerintahan dunia. Soal Project Kuma kita tahu sendiri kan, Vegapunk sebenarnya diminta untuk mengaktifkan program penghancuran diri sendiri kepada Kuma semisal dirinya di masa depan melawan terhadap pemerintahan dunia. Sebagai perjanjian, Dr. Vegapunk menyembuhkan Bonnie. Tapi apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk malah sebaliknya Ren. Memang benar Kuma sudah nyaris jadi cyborg sepenuhnya, tapi Dr. Vegapunk tak menanamkan program penghancuran diri. Alhasil cepat atau lambat pemerintahan dunia akan tahu tindakan ini. Nah yang kedua jelas sangat fatal, menggali banyak sekali informasi dari pemerintahan dunia, khususnya soal sejarah kerajaan kuno dan juga Joy Boy. Tindakan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk ini jelas tindakan kriminal dari pihak pemerintahan dunia, yang bisa kita saksikan sendiri pada perlakuan mereka terhadap Profesor Clover maupun seluruh O'Hara kala itu. Bedanya sejarah yang diulik oleh Vegapunk ya benar-benar terasa tuntas, mengakibatkan Dr. Vegapunk gak hanya mampu mendapatkan tiap informasi, melainkan mampu menganalisa lebih jauh, sekaligus menghasilkan hipotesis dan teori soal bagaimana dunia akan hancur. Jelas ini akan membuyarkan semua rencana yang sama yang telah disusun selama berabad-abad. Lalu Vegapunk menyadari cepat atau lambat ya tindakan curi-curi informasi ini pasti ketahuan kok. Dan bener aja kan ketika CP0 mau datang ke Egghead pertama kali, tujuan utama mereka menghabisi Dr. Vegapunk karena dianggap sudah tahu terlalu banyak. Ya daripada ketahuan sebelum menyampaikan pesan, akhirnya Dr. Vegapunk menyiapkan broadcast jauh-jauh hari. Nah itu dia Rek terkait dosa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Gimana menurut kalian terkait akan hal ini? Coba cuit aja di kolom komentar oke? So, see you next time. Adi Zikir Malos, stay safe everyone. Salam Adi Media.